Halo teman-teman, saya Nurmaya Borisitohang. Dalam video kali ini saya akan mengambil satu kasus dan membahas satu kasus contoh pelanggaran kode etik oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik. Nah, saya mengambil satu kasus dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Kasus SNP Finance ini cukup menyita perhatian masyarakat pada tahun 2018. Dan pada kasus ini pula, masyarakat semakin tidak percaya dengan reputasi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Karena pada tahun 2018, SNP Finance diketahui sudah merugikan 14 bank di Indonesia dengan jumlah kerugian total triliunan rupiah. Sebelum membahas pelanggaran kode etik apa yang dilakukan oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terlibat dalam SNP Finance, sebelumnya saya akan menjelaskan SNP Finance merupakan bagian dari Columbia, toko yang menyediakan pembelian barang secara kredit. Dan dalam kegiatannya, SNP Finance mendapatkan dukungan pembiayaan pembelian barang yang bersumber dari kredit perbankan tersebut. Nah, dalam hal ini ada 14 bank yang menjadi kreditur untuk SNP Finance. Sebelumnya, kasus ini sudah bergulir di tahun 2017 pada bulan Juli. Namun setelah dilakukannya pengawasan penginvestigasian oleh pihak eksternal mengenai sistem dari SNP Finance dan sistem kredit bank, maka terbukti adanya kasus pelanggaran di tahun 2018. Dalam hal merekayasa laporan keuangannya, SNP Finance menggunakan dua jasa auditor dari satu kantor akuntan publik yaitu Deloitte. Nah, dua akuntan publik tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan ini. PT SNP Finance ini menyeret satu kantor akuntan publik dan dua akuntan publik. Nah, dalam kasus ini, akuntan publik terbukti melanggar kode etik dan mencederai nama baik dan reputasi kantor akuntan publik dan akuntan publik. Hal ini menambah panjang daftar riwayat ketidakadaannya integritas dan perilaku profesional dari akuntan publik serta kantor akuntan publik. Dalam hal ini, ada dua hal yang menurut saya dilanggar oleh akuntan publik yang bekerja untuk menilai laporan keuangan SNP Finance. Yang pertama yaitu integritas. Prinsip umum etika salah satunya menurut IAPI adalah integritas, di mana seorang akuntan publik ini harus selalu tegas dan mengedepankan kejujuran. Dalam hal ini, akuntan publik telah merusak integritas dari akuntan publik, di mana mereka turut serta dalam merekayasa laporan keuangan SNP Finance ini untuk mendapatkan joint financing dari kreditur 14 bank tersebut. Dan pelanggaran perilaku kode etik selanjutnya adalah perilaku profesional. Perilaku profesional adalah hal wajib yang harus ditaati oleh semua akuntan publik. Namun, dalam kasus ini, akuntan publik tersebut membuktikan bahwa mereka tidak mentaati hukum dan peraturan yang berlaku sehingga mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap akuntan publik maupun kantor akuntan publik. Dengan demikian, sehubungan dengan pelanggaran kode etik di atas, maka menurut saya ada dua hal ancaman yang terjadi. Yang pertama, advokasi. Dalam kasus SNP, akuntan publik dan kantor akuntan publik sepenuhnya terlibat dalam tindakan fraud yang merugikan 14 bank dengan jumlah triliunan rupiah. Dengan demikian, atas keputusan OJK dan Kementerian Keuangan, maka AP dan KAP tersebut dibatalkan pendaftarannya. Dan yang kedua, taah pribadi, yaitu dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, maka dua AP yang bertugas untuk memberi audit terhadap laporan keuangan SNP Finance telah mengkompromikan objektivitas sehingga terjadinya kesalahan besar-besaran, dan AP tersebut mendukung SNP atas audit laporan keuangan.
Akibat dari kasus perekayasaan ini, ada 14 bank yang dirugikan dan kerugian tersebut mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, OJK melalui perwakilannya dan Kementerian Keuangan melalui perwakilannya mencabut izin usaha KAP dan juga pencabutan izin audit untuk kedua AP tersebut dan pembatalan pendaftaran untuk status KAP dan AP oleh Kementerian Keuangan, dan bahwa Kementerian Keuangan menyebutkan akuntan publik tersebut tidak boleh lagi melakukan jasa audit dan tidak boleh atau tidak diperkenankan melakukan pekerjaan dalam sektor keuangan apapun. Namun masih diperkenankan menggeluti pekerjaan lain, dan kepada KAP dilarang menambah klien baru. Berhubung dengan SNP ini adalah klien yang masih terikat kontrak dengan KAP Deloitte, maka setelah berakhirnya kontrak SNP dan KAP Deloitte, maka KAP Deloitte tidak boleh dan dilarang untuk menambah klien baru. Pengamanan yang seharusnya dilakukan yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang mana sudah dikatakan jelas bahwa AP maupun KAP wajib mentaati dan mengikuti peraturan mengenai ikatan akuntan publik yang berlaku. Dan juga dengan peraturan perundang-undangan ini, maka AP maupun KAP dapat meminimalkan resiko kesalahan atau dimaksudkan dengan tujuan yang tidak baik seperti fraud yang terjadi pada kasus SMP Finance ini. Dan juga antara klien dan entitas yang saling terikat kontrak tidak ada kerjasama untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dengan tujuan yang tidak baik dan tidak akan merugikan siapapun.